sebagai host 1. Dan aku Rama Galih Surdana selaku host 2. Dan narasumber kita yaitu Pak Asep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini judul podcast kali ini adalah poligami, ya. Ya betul. Kita bener banget nih, kita akan bahas topik agak panas yang tidak tahu tentang tanpa tahu dalilnya itu apa. Iya nih, kita juga mau bahas sesuatu yang sering dijadiin bercandaan nih Pak. Ya kan, Ram? Ya, Tentang betul. ya perdebatan gitulah. Dan tenang aja, kita di sini juga nggak bakal asal ngomong karena kita di sini udah search dan cari tahu tentang dalil-dalilnya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Waalaikumsalam. Puasanya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, masya Allah, dah lancar. Pak Asep, jujur ya, Ya. kalau dengar kata poligami tuh anak-anak sekolah pada mikir kayak, wah enak ya berarti isinya banyak tuh. Padahal kan nggak sesederhana itu ya Pak. Ya. Kita berbicara tentang poligami. Yang pertama kita berbicara dengan nikah. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nikahi sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnah, maka kalau orang yang ingin mengikuti sunnahku maka dia termasuk golongan. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka Allah berfirman artinya, fa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'. Maka nikahilah Dengan sungguh-sungguh. Nikahilah perempuan itu dengan baik, ya. Dan jikalau dulu ya, sebentar. Artinya dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, ya, bisa lebih dari 1, 2, 3 dan sampai 4, ya. Akan tetapi kalau tidak bisa berlaku adil cukup 1 saja. Nah, kata adil ini Pak yang berat, adil itu harus gimana sih praktisnya Pak? Adil itu, ya, menjelaskan tentang bagaimana waktu. Pertama waktunya, nafkahnya, ya, lahir batinnya, nafkahnya sandang, pangan dan makan. Artinya laki-laki itu harus memiliki kekuatan. Yang pertama kekuatan ekonomi terlebih dahulu. Ya. Kalau dia tidak kuat ekonominya, dalam hal ekonomi nggak perlu. Ya. Jangan sekali-kali, itu yang pertama, nafkah lahir dan batin. Dan menjaga perasaan ini cukup apa ya? Wah, kalau perempuan itu kan perasaan mainnya. Ya. Nah, kita harus laki-laki harus bisa pintar bagaimana bisa punya ilmu, ya, yang namanya bisa merasakan perasaan wanita. Jangan sampai kita sakitin. Nah, jadi artinya sama-sama adil. Terus menekan bahwa adil dalam cinta memang sangat sulit, ya. Tapi adil dalam pembagian hak itu sangat wajib. Baik. Jadi bukan berarti kalau misalkan istri pertama dikasih motor, istri kedua harus dikasih motor yang sama persis ya Pak. Tapi tergantung kebutuhan aja. Betul sekali. Terus Pak, kalau ditanya kenapa sih Islam memperbolehkan, apa sih hikmah besarnya buat kehidupan manusia itu? Yang pertama, ini ada hikmahnya, ya, yang didasari dengan nilai Islam. Yang pertama, solusi sosial. Misalnya dalam kondisi perang di mana jumlah wanita jauh lebih banyak dari pria. Nah, ini sosial. Yang kedua, perlindungan wanita, ya, memberikan status hukum dan kehormatan daripada terjebak dalam perzinahan. Ya, kalau sekarang udah banyak nih. Ya,
perjinahan, atau disebut di sini banyak yang apa namanya tuh, yang open itu tuh. Itu tuh. Jadi perlindungan wanita ya, daripada zina lebih baik menikah. Ya, terus keturunan, memperbanyak generasi muslim ya yang berkualitas jika sang suami mampu mendidik dengan baik, seperti itu. Berarti poligami itu sebenarnya pintu darurat ya Pak, bukan pintu utama yang semua orang harus masuk gitu. Iya, darurat ya. Kepepet aja, kepepet. Ya. Kan banyak nih Pak Habib atau ulama-ulama itu yang menyalahgunakan jumlah poligami, kayak jumlah poligami itu kayak nikah. Iya benar, kayak ulama itu banyak yang menyalahgunakan atas agama demi kepentingan pribadinya gitu Pak maksudnya. Ya, yes, memang ini ya kan secara analogi yang bagus. Jadi poligami itu ibarat obat bagi yang butuh. Dia menyembuhkan, tapi kalau orang sehat minum obat sembarangan malah jadi racun bagi rumah tangganya. Artinya ya tadi kan sudah jelas, kalau mau poligami yang penting satu, kuatin ekonomi ya. Dengan ekonomi nggak kuat, dia nggak bisa menafkahi baik itu nafkah lahir maupun batin. Berarti kalau poligami selain ekonomi yang harus stabil, kita juga harus adil gitu ya Pak? Betul. Gitu Ram, paham kan? Paham. Tapi Pak, banyak sekali bilang poligami itu menyakitkan hati perempuan. Bagaimana bisa memandang perasaan istri pertama itu Pak? Pandangan istri pertama. Jadi ya memang ya cemburu itu kan manusiawi. Udah apa namanya? Udah lumrah untuk para wanita. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya menganjurkan Islam sangat menjunjung tinggi perasaan wanita. Ya, dan itu syaratnya sangat ketat agar tidak ada yang terabaikan. Jadi intinya benar-benar nih Rasulullah tetap dalam perasaan wanita. Pokoknya jangan disakitin wanita, harus berlaku adil. Ya, kalau mampu, kalau tidak mampu hanya satu aja. Artinya ya nanti kalau sudah ini jangan, intinya nih kita biar dampaknya tidak poligami ini kan biar dampaknya tidak melakukan perbuatan perzinahan, menghindari melakukan perzinahan. Maka daripada ya berzina itu kan dosa yang paling besar ya, al-kabair, al-kabair itu dosa yang paling besar. Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga ini perzinahan. Waspadalah yang berzina teman-teman. Nah, tapi saya mau nanya deh Pak, kalau misalkan poligami itu ada batas maksimalnya nggak sih Pak? Atau emang kayak boleh punya istri 5, 6, 7 gitu? Oh, jadi poligami itu ada batasnya. Ya, batasnya masna, wasulasa, waruba. Ya, jadi sampai 4, nggak boleh lebih dari 4. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, Pak, buat kita nih yang masih SMK, apa yang harus dipersiapkan kalau nantinya sudah dewasa melihat hukum seperti ini, Pak? Menurut Bapak gimana? Jadi kalau untuk anak SMK ya, nanti kalau sudah lulus, sudah dapat pekerjaan, sudah enak hidupnya, ya fokus ke tanggung jawab, ya. Terus menikah satu saja, nggak usah poligami. Ya. Jadi tanggung jawab itu sangat berat nih, ya itu dunia dan akhirat. Jadi untuk siswa SMK Al-Jihad, jadilah laki-laki yang memuliakan wanita. Ya, dengar tuh cowok-cowok SMK Al-Jihad yang suka nggak menghormati wanita tuh, denger kata Pak Asep nih. Jadilah laki-laki yang memuliakan wanita. Cakep, benar tuh Pak. Ya saya Pak. Jadi intinya jangan cuma mikir enaknya, tapi pikir hisapnya, tapi di hadapan Allah
di hadapan Allah nantinya ya Pak. Iya, betul sekali. Wah, makasih ya Pak. Udah hampir beberapa menit kita ngobrol, pencerahan banget nih Pak Ustadz. Pak Ustadz Asep maksudnya. Nah, Kesimpulan apa tuh, Ram? nah kesimpulannya ya poligami itu hukumnya berat buat Allah, dan kata Pak Asep itu kayak gimana ya, cukup maksimal aja lah. Satu aja gitu ya Pak. Satu aja. Kalau ekonomi tidak stabil, diwajibkan. Jangan. Boleh. Hindari ya, nggak boleh. Boleh ya. Satu saja ya. Satu aja untuk satu. Jangan menyakiti hati perempuan. Oke, terima kasih banyak Banyak, Pak atas waktunya di podcast SMK Al-Jihad ini. Oke sobat sekalian, cukup obrolan SMK Al-Jihad ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi